kodrat manusia itu berbeda. Mbak perempuan, saya laki-laki. Kemudian beda itu bisa dari budaya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu beda tempat, beda karakter, beda budaya, beda bahasa dan sebagainya. Sehingga dengan dari perbedaan ini sederhana. Harus diterima realitas perbedaan ini, bukan untuk dijelek-jelekan. Bukan untuk saling mengatakan saya yang terbaik, bukan. Nah, sehingga dengan demikian perbedaan ini kalau menyangkut keyakinan, nah, di daerah sana yakin tertentu, di daerah tertentu ada yang namanya sapi itu dihormati betul, maaf, hewan sapi. Tapi di daerah lain sapi itu boleh disembelih sebagai bahan makanan. Tetapi atas penghormatan itu kenapa tidak bisa kita lakukan? Contoh di Kudus itu tidak ada hewan sapi dipotong. Untuk soto pun di Kudus itu menggunakan kerbau. Ini sebuah bentuk penghormatan bahwa keberbedaan itu bisa berlaku. Nah, kalau terhadap persoalan agama, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Islam, ada yang lain-lain. Itu keniscayaan, realitas. Karena realitas maka harus diterima. Tidak ada kata lain untuk saling mencaci maki untuk tidak hidup bersama. Dengan kesadaran itulah maka hidup keanekaragaman itu indah, berbeda itu indah. Saya pikir itu. Jadi caranya apa? Caranya kita meyakini bahwa yang namanya perbedaan itu fitrah. Tuhan menciptakan perbedaan itu keniscayaan. Nah kalau paham itu, sadar itu, ya kita terima apa adanya. Kita bisa hidup berdampingan dan sebagainya. Islam garis keras sekeras apa ya? Tapi setidaknya beginilah. Islam itu menurut keyakinan saya adalah Islam itu rahmat, Islam itu salamah, keselamatan. Sehingga ketika rahmat dan keselamatan itu tidak ada keras-keras. Yang keras-keras itu bukan ajaran Islam. Yang keras-keras itu pasti ada model politik yang dipaksakan di agama. Jadi sebetulnya itu kekerasan yang mengatasnamakan agama itu di dalamnya ada persoalan-persoalan kekuasaan dan politik yang dicampur adukkan. Nah kita Ansor, Banser yang pahamnya Islam adalah moderat, Islam rahmatan lil alamin, Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Islam Nusantara adalah Islam yang memberikan rahmat kepada seluruh manusia dan alam. Tidak keras-keras, tidak mengkafir-ngafirkan pihak lain dan sebagainya. Kita itu Islam yang kita kembangkan. Loh iya, gampang saja. Saya itu tetangga saya ada yang Kristen. Ya kita bertetangga yang baik. Contohnya bertetangga yang baik kenapa? Caranya bagaimana? Sederhana, kita hidup bermasyarakat itu di hamparan bumi. Bumi ketika ditata, maka perlu perencanaan. Kalau mau spesifik lah, tata rencana kota itu tidak mungkin dibangun untuk orang Islam saja, untuk orang Kristen saja. Pasar dibangun untuk seluruh manusia. Sehingga dengan demikian tata perencanaannya harus bisa mengakomodir semuanya. Nggak bisa bangun selokan, oh sini selokannya Kristen, ini selokannya Islam, ini selokannya Buddha, nggak bisa. Kalau belok benar, air itu standarnya sama, nggak mau. Oh saya airnya Islam, airnya apa, nggak ada. Jadi dengan demikian sederhana sebetulnya. Ya hidup berdampingan yang baik, menerima realitas keberbedaan. Nah, tidak memaksakan kehendak. Jadi kami warga Ansor, Banser itu mewarisi ajaran ulama. Apa itu wujudnya? Kebinekaan tersebut. Indonesia berdiri ini atas jasa orang Islam, orang Kristen dan sebagainya sehingga Indonesia ini berdiri. Ini warisan yang harus dijaga. Sehingga dengan demikian atas nama warisan ulama, atas niat bangsa ini tidak salah ketika saya berperan membantu teman-teman Kristen Nasrani untuk menjaga ketika teman-teman Kristen Nasrani untuk ibadah. Kita ini sering diminta, Mas bantuin saya ngapain, kita mau ibadah, tolong dijaga. Oke siap, kita jaga.
Saya tidak menjadi Kristen, apa Mbak menjadi Islam? Enggak juga kan. Tapi ini urusan kemanusiaan kan. Urusan kebangsaan.